Halo semua, bertemu kembali bersama saya Irma Junita Sinurat, Angkatan 44, Kelompok 3, peserta Latsar tahun 2021, dengan pengampu materi Ibu Nurmaya Siregar, SE MSI, dan penyelenggara BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Pada kali ini kita akan membahas tentang mind mapping daripada etika publik dan komitmen mutu. Yang pertama, kita akan membahas etika publik. Pada mind map etika publik, kita akan membahas yang pertama yaitu pengertian etika dan kode etik. Adapun etika adalah refleksi atas baik buruk, benar salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa etika publik adalah refleksi tentang standar norma yang menentukan baik buruk, benar salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Yang kedua, kita akan membahas tentang kode etik ASN. Dalam kode etik ASN, kita akan mengetahui tentang perilaku ASN. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara. Yang kesebelas, memegang teguh nilai dasar ASN. Yang kedua belas, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN. Nilai-nilai dasar etika publik meliputi: pertama, memegang teguh nilai-nilai dasar ideologi negara Pancasila. Kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 6. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Perilaku pejabat publik meliputi manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, peningkatan pelayanan publik, penata tata laksanaan, dan penguatan pengawasan. Sedangkan dimensi etika publik ada 3. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan, dimensi modalitas, dimensi tindakan, integritas. Pada mind map etika publik, kita juga akan membahas bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya yang meliputi: A. Pentingnya etika dalam urusan publik. B. Penggunaan kekuasaan legitimasi kebijakan. C. Konflik kepentingan. Pada konflik kepentingan, kita akan mengetahui tentang pengaruh buruk konflik kepentingan. Yang pertama, aji mumpung. Yang kedua, memberi dan menerima suap. Yang ketiga, menyalahgunakan pengaruh. Yang keempat, pemanfaatan fasilitas lembaga. Yang kelima, pemanfaatan informasi rahasia. Yang keenam, loyalitas ganda. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya juga meliputi sumber-sumber kode etik bagi ASN, yang meliputi: yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan PNS dan Angkatan Perang. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah Janji PNS. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin ASN. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dan yang terakhir, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, yaitu implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Yang kedua, saya akan memaparkan dari mind map komitmen mutu. Berikut adalah mind map dari komitmen mutu. Pada komitmen mutu, kita akan membahas materi efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan yang meliputi: yang pertama, konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Efektivitas adalah
tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Sedangkan efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya. Yang kedua, kita akan membahas tentang konsep inovasi dan konsep dasar pengertian mutu. Selanjutnya, pada nilai-nilai dasar orientasi mutu, kita akan membahas manajemen mutu, yang merupakan penyusunan program, membangun mindset, membangun budaya kerja, meningkatkan mutu, membangun komitmen, fokus pada kegiatan, beradaptasi menjalankan pengawasan. Yang kedua, kita akan membahas tentang beberapa teknik perbaikan mutu yang meliputi yang pertama, plan atau perencanaan, do, melaksanakan, check, pemeriksaan, dan act, yaitu melakukan tindakan. Pada nilai-nilai dasar orientasi mutu, kita juga akan membahas tentang nilai-nilai dasar orientasi mutu dan implementasi mutu dan layanan publik. Pada materi efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan, kita juga akan membahas tentang pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah yang meliputi pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah dan implementasi mutu dalam layanan publik. Materi yang kedua dari Mind Map Komitmen Mutu, kita akan membahas tentang aktualisasi inovasi dan komitmen mutu. Dari aktualisasi inovasi dan komitmen mutu, kita akan mengetahui tentang bagaimana membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah yang meliputi 7 aspek penting dalam pelayanan mutu dan komitmen mutu dalam pelayanan di tempat kerja. Yang kedua, dari aktualisasi inovasi dan komitmen mutu, kita juga akan mengetahui kerangka berpikir kreatif yang meliputi kreativitas dalam pelayanan dan teknik berpikir kreatif. Selanjutnya, yang ketiga dari aktualisasi dan inovasi komitmen mutu, kita juga akan mengetahui bagaimana tentang membangun komitmen mutu melalui inovasi yang meliputi best practice inovasi dalam pelayanan, peran PNS dalam membangun inovasi pelayanan, dan aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu untuk keunggulan bersaing. Demikianlah pemaparan dari Mind Map Komitmen Mutu dan Etika Publik. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.